Shalom sahabat kabar baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akan melanjutkan video ini, jangan lupa sahabat, subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dan Yesus memberkati. Shalom. Shalom sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, Roni Titahena, tentu dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang berusaha untuk mau hidup sukses, hidup bahagia. Bagaimana cara mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan itu? Mereka banyak sekali bekerja keras dengan cara mengumpulkan harta yang banyak, mengumpulkan banyak uang. Mereka berpikir bahwa dengan mengumpulkan banyak uang, punya banyak harta, maka hidup pasti akan bahagia. Itulah pemikiran beberapa orang di antara kita. Mereka bekerja keras siang dan malam tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu. Tujuannya hanya untuk mengumpulkan banyak duit. Semakin banyak yang mereka kumpulkan adalah semakin mereka mendekat kepada kesuksesan itu. Dan ada pula yang bekerja tidak peduli dengan kondisi dan situasi di sekitarnya. Dia bekerja dengan menghalalkan berbagai macam cara, berupaya bagaimana cara untuk bisa mendapatkan uang. Dia berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan harta, saudaraku, sehingga menghalalkan beberapa hal, walaupun nantinya pada akhirnya dia akan menggunakan rompi orange dan ada di balik jeruji besi, tetapi dia berupaya terus bagaimana cara untuk mendapatkan uang, menghalalkan berbagai macam cara. Ada juga saudara, saya pernah ditawarkan oleh seseorang, saya ditelepon dan dia berkata, "Pak, maukah saya menawarkan ada produk baru, hidup kaya lebih cepat atau semakin cepat kaya dan sukses?" Saudara yang diberkati, saya katakan, bagikan aja kepada teman dan saudara kamu. Kenapa harus ke saya kalau memang kaya itu lebih cepat? Dalam waktu 6 bulan, dalam waktu satu tahun sudah kaya raya dengan modal yang kecil. Orang berusaha dengan berbagai macam cara. Bahkan kita melihat, kalau kita lihat di Google itu ada trik bagaimana menjadi kaya raya dalam waktu yang singkat. Bahkan di waktu sedang tidur pun uang bekerja, katanya seperti itu. Saudaraku, itulah namanya manusia. Manusia tetap berusaha dengan berbagai macam cara supaya mendapatkan banyak uang, mendapatkan banyak berkat, mendapatkan banyak harta untuk mau memenuhi segala keinginannya, hidup bahagia dan sukses. Itu adalah rumusan dari manusia. Bagaimana cara mengumpulkan harta dan lain-lain. Memang jelas di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan mencari uang sampai larut malam, tetapi Tuhan memberikan kepada orang pada waktu tidur, sehingga dia katakan, oh, kita akan mendapatkan uang walaupun dalam keadaan tidur. Saudara yang diberkati, ada seperti itu. Saya tidak tahu apakah saudara sudah pernah mendapatkan hal ini atau tidak, pernah ditawarkan atau tidak, atau mengikuti program-program atau rencana-rencana ini atau tidak. Tetapi yang jelas saudara yang diberkati, saya mau berbagi kepada saudara sahabat kabar baik apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana cara kita memperoleh harta, apa tujuan harta itu sesungguhnya. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Di situ dikatakan tentang hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, sahabat, kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru ada sebuah pandangan, ada sebuah cara Alkitab mengajarkan kita bagaimana cara mengumpulkan harta. Alkitab menganjurkan kepada saya dan sahabat kabar baik bahwa jangan kita mengumpulkan harta di dunia ini. Kenapa? Karena harta di dunia ini akan dimakan oleh ngengat dan karat, bahkan akan ada pencuri yang membongkarnya. Mungkin sahabat yang sedang melihat tayangan ini pernah mengalami korban pencurian, atau mungkin tokonya, usaha, pabriknya dibongkar oleh pencuri, oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ada yang sedang dalam kasus pencurian, terlibat dalam kasus pencurian, korban pencurian. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti bahwa harta itu, uang itu tidak penting bagi kita. Bukan berarti itu tidak punya nilai apa-apa bagi kita. Saya dan saudara tetap membutuhkan uang. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa jangan kita mengumpulkan harta di bumi ini saja. Jangan fokus hanya kepada harta yang di bumi ini saja, lalu menghalalkan berbagai macam cara, bekerja banting tulang sampai melupakan waktu, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala ganti kaki, hidup sudah terbolak-balik hanya mengejar uang. Ya, siang kerja, malam lembur, dan lain-lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berupaya bagaimana mendapatkan, asalkan saya dapatkan uang itu sudah cukup. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa percuma, karena itu akan dimakan oleh ngengat dan karat. Banyak kita mengumpulkan pun akan dibongkar, akan dicuri oleh para pencuri. Ada ATM yang dibobol, sehingga kita dianjurkan kalau ke ATM harus menggunakan PIN dengan baik, jangan sampai dilihat oleh orang, harus ditutupi, ya, karena bisa dibobol. Banyak sekali pencuri-pencuri, ya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Alkitab menganjurkan kepada saya dan saudara, kumpulkanlah harta di surga. Jangan saudara buka tabungan di tabungan hari tua, tabungan masa depan, tabungan pendidikan anak. Buka terus di mana-mana, di bank apa saja saudara buka, tanpa saudara membuka tabungan keselamatan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, membuka tabungan di berbagai macam bank itu penting juga. Tetapi yang paling penting, mari kita membuka tabungan masa depan kita di surga dengan cara melakukan kebaikan, melakukan kasih. Di era pandemi seperti ini, mari kita saling menolong satu dengan yang lain, menolong sahabat-sahabat kita yang sedang terpapar oleh virus corona, yang mengalami masalah oleh karena keuangan, oleh karena ekonomi, oleh karena di PHK dan lain-lain. Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita supaya kita mau menabung di surga. Tabungan doa kita harus buka sebanyak-banyak. Tabungan kasih kita, tabungan memberi kita, tabungan berbuat baik kita. Buka tabungan ibadah, buka tabungan melayani, buka tabungan mengasihi. Buka tabungan itu sebanyak-banyaknya, karena tabungan itu tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat. Berbuat baik kepada orang, menolong orang lain, mengasihi orang lain, menuntun orang lain, membimbing orang lain kepada hal-hal yang benar, itu adalah tabungan keselamatan kita. Menolak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan datang untuk mengingatkan saya dan sahabat, karena Tuhan mau supaya kita punya tabungan makin hari makin besar di surga. Jika tabungan kita makin besar saudara, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Hasil yang besar yang kita dapatkan bukan dari usaha yang kecil, tetapi hal besar yang kita peroleh, kita dapatkan itu dari kerja keras, dari usaha yang besar, usaha yang tidak pernah berhenti, yaitu melakukan kebaikan demi kebaikan. Berbagilah kasih dengan saudara-saudara yang membutuhkan, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Saudara berbagi kasih dengan mereka. Kalau hari ini saudara masih bingung uang saudara, bingung saudara mau apakan itu uang karena nominalnya sudah terlalu banyak,
Saudara berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Maka saudara sedang melakukan, membuka sebuah tabungan masa depan, tabungan yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Banyak berdoa kepada Tuhan, setiap hari datang dan berdoa, setiap hari beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Itu adalah tabungan keselamatan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa datang mengingatkan saya dan saudara. Kita akan baca lanjut pada ayat yang ke-20. Dikatakan bahwa ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu gelap, jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal mengumpulkan harta Tuhan kaitkan, Tuhan hubungkan dengan mata yang adalah pelita tubuh. Betul kata orang, bahwa kalau orang sudah lihat duit, lihat uang, mata itu jadi hijau, mata itu jadi gelap. Ya, duit orang dikirain duitnya sendiri, diambil, dirampok. Ya, duit rakyat dipikir duitnya sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau mata lihat duit jadi hijau. Nah, kalau tubuh, akhirnya tubuh jadi hijau. Tubuh yang jadi hijau itu film, ya seperti film anak-anak ya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari buka mata rohani kita dengan baik, supaya kita melihat harta yang sesungguhnya. Alkitab berkata, karena di dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau saudara menabung hartamu di surga, maka hatimu ada di surga. Tapi kalau saudara menabung, ya, dan hartamu yang saudara tabung di dunia, hatimu tetap ada di dunia, saudara. Tidak pernah saudara memikirkan hal-hal yang di surga. Saudara yang diberkati, mari kita tabung di surga. Tabungannya Bapa yang kekal. Kita tabung di sana, maka hati kita senantiasa ada di sana. Senantiasa memikirkan hal-hal yang di atas. Senantiasa memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Jangan terus memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini. Uang akan lenyap, saudara. Harta benda akan lenyap. Tetapi keselamatan saya dan saudara, itu yang perlu kita pertahankan sampai kita mencapai garis akhir hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itulah sebabnya saudara, mari kita dapat membedakan manakah harta yang abadi dan harta yang fana. Kita tidak akan bisa mengabdi kepada dua tuan. Hati kita berada pada hal yang duniawi, dan kemudian juga ada pada hal yang ilahi. Saudara harus bisa memutuskan di mana hatimu berada. Jika hatimu berada pada Tuhan, maka kumpulkanlah harta yang ada di surga. Kalau hatimu berada di dunia, maka saudara akan kumpulkan hal-hal yang di dunia, dan semua itu akan lenyap, akan dibakar dengan api dan belerang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari mengabdi kepada Tuhan dan bukan kepada Mammon. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan saudara. Kumpulkan harta di surga, supaya di sana ketika kita sampai di surga, kita sudah punya harta banyak di sana. Kita tinggal mengambil, buka ATM surga dan tinggal ambil. Saudara butuh apa? Tinggal ambil di surga. Karena dari sejak saudara ada di bumi, saudara sudah mengumpulkan banyak di sana. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom.